Pemerintah Prabowo Subianto serius membuka sekolah rakyat yang dikhususkan bagi kaum miskin dan ditargetkan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026. Hingga saat ini, kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf, sudah tersedia 53 lokasi yang siap menyelenggarakan sekolah rakyat. Angka itu dipastikan bertambah seiring koordinasi dengan gubernur, bupati, wali kota yang terus berjalan. Bersamaan dengan itu, semua rencana dimatangkan sehingga bisa menyasar banyak daerah. Sementara ini, sekolah rakyat akan diselenggarakan di sejumlah wilayah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua, NTT, dan Kalimantan. Dari 53 lokasi sekolah rakyat yang telah disiapkan itu, mayoritasnya menggunakan sentra dan balai milik Kemensos. Di luar itu, ada perguruan tinggi yang telah menyatakan dukungannya menyelenggarakan program tersebut, yakni Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya. Untuk membangun satu sekolah rakyat ini, pemerintah menganggarkan rata-rata 100 miliar rupiah, tergantung kebutuhan masing-masing lokasi. Selain Kementerian Sosial, kementerian lain pun ikut terlibat dalam menjalankan sekolah rakyat, seperti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang menyiapkan kurikulum pembelajarannya, lalu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk pengadaan guru, dan Kementerian Pekerjaan Umum terkait sarana prasarana. Saifullah Yusuf mengatakan penyelenggaraan sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada kurikulum, tetapi juga memastikan kesiapan infrastrukturnya. Sekolah-sekolah yang dipilih harus memenuhi syarat kelayakan, termasuk ketersediaan asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, hingga fasilitas olahraga. Soal kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan renovasi fasilitas sekolah rakyat pun terus dibahas dengan pihak-pihak terkait, termasuk membahas aspek-aspek penting, mulai dari kurikulum, rekrutmen tenaga pengajar, sarana prasarana, pengawasan, hingga tata kelola. Sekolah rakyat ini akan dibuka untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan standar pendidikan nasional. Selain mata pelajaran non formal, kurikulum juga akan menekankan penguatan karakter kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan. Rencananya, pada akhir Maret atau awal April 2025, pemerintah akan mulai rekrutmen siswa dan guru untuk menjalankan sekolah rakyat di tahun pertama. Calon siswa adalah mereka yang masuk kategori masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rentan. Hal itu sejalan dengan kemampuan Prabowo Subianto yang ingin memberikan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu. Lantaran itu, di sekolah rakyat ini 100% gratis, mulai seragam, makan, hingga asrama. Namun, dosen di Universitas Gadjah Mada Subarsono mengatakan pemerintahan Prabowo belum saatnya untuk menjalankan program sekolah rakyat. Karena saat ini masih banyak sekolah konvensional yang kurang perhatian dari pemerintah. Bukan hanya gaji para guru honorer yang masih jauh dari cukup, tapi juga soal banyaknya ruang kelas yang rusak dan membutuhkan perhatian serius. Di saat semua persoalan mendasar ini belum beres, pemerintah malah membuat sekolah rakyat. Subarsono mengatakan sekolah rakyat memiliki stigma buruk yang sudah terbentuk sejak masa penjajahan Belanda. Terlebih, para siswa di sekolah rakyat ala Prabowo merupakan kaum miskin, sehingga akan mudah mendapatkan cap negatif dan terbangun penilaian yang sangat kontras. Citra serupa disampaikan Alfian Bahri, aktivis pendidikan, melalui tulisannya yang dimuat di halaman Kompas. Apalagi di waktu bersamaan, pemerintah Prabowo Subianto akan membuat sekolah unggulan yang dikhususkan bagi anak-anak pintar. Dengan adanya sekolah rakyat dan sekolah unggulan plus sekolah reguler yang ada saat ini, berpotensi melanggengkan diskriminasi dan kesenjangan. Menurutnya, membuat kelas-kelas baru melalui pembentukan sekolah merupakan bentuk nyata dari pelemahan dan cikal bakal penjajahan. Kritikan senada diutarakan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matarji. Menurutnya, sekolah rakyat dan sekolah unggulan yang akan dibuat rezim Prabowo akan menjadikan sekolah sebagai institusi yang eksklusif dan hanya bisa dihuni oleh anak-anak berdasarkan kasta atau kelas sosial ekonomi tertentu. Praktik seperti itu, kata Ubaid, sudah dijalankan kolonial Belanda saat menjajah Nusantara. Lembaga-lembaga pendidikan dibuat terpisah. Ada sekolah khusus anak keturunan penjajah, sekolah buat pribumi, sekolah buat para ningrat, dan sekolah untuk rakyat. Kini di saat Indonesia sudah merdeka, sistem kasta yang diterapkan kolonial di dunia pendidikan akan dihidupkan lagi di sekolah-sekolah.